Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, tentunya masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang tanda-tanda ahlul bid'ah, dan sebagaimana telah berlalu kita katakan atau kita bacakan penjelasan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah tentang sebagian di antara ciri khas ahlul bid'ah adalah mereka membuat rumus-rumus yang batil dengan bertumpu pada akal mereka, sehingga akal dijadikan neraca untuk mengukur sebuah kebenaran. Bila mana kebenaran itu tidak sesuai dengan akal mereka, maka akan mereka tolak. Namun jika sekiranya kebenaran itu sesuai dengan akal mereka, maka mereka pun akan menerimanya. Dan tentu ini adalah merupakan pijakan yang batil, pijakan yang dengannya membuat manusia tersesat. Karena telah dimaklumi secara bersama bahwa akal manusia itu pendek. Banyak hal yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia. Terbatas akal manusia, dan Allah memberikan tingkat kecerdasan pada manusia itu berbeda-beda. Maka sesuatu yang berbeda-beda tidak bisa dapat dijadikan patokan untuk mengukur kebenaran yang bersifat mutlak. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini biuqulihim al-fasidatil qasidah yarudduna nususa an-nabawiyah wa yuharrifunaha. Dengan akal-akal mereka yang rusak lagi mandek itu, mereka menolak nas-nas
baik itu dari Alkitab maupun As-Sunnah, wa yuharrifunaha, dan mereka pun mentakwilkannya. Jadi kalau mereka dengan akal itu berusaha untuk menghadapi nas dengan dua metode, karena pijakannya akal. Yang pertama, kalau nas itu adalah akhbar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengatakan dia bersifat dhonniyah. Dia itu bersifat dhon, prasangka. Jazakallah khair. Karena dia bersifat dhon, maka tidak bisa dibangun akidah di atasnya. Lalu mereka tolak. Karena akidah harus dibangun di atas nas-nas yang mutawatir. Tapi kalau sekiranya nas itu datang dari Al-Quran, tidak ada jalan untuk menolak. Tidak ada jalan untuk menolak. Maka metode yang kedua mereka pakai, yaitu apa? Tahrif, memalingkan dia kepada makna yang lain. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh akal. Karena pijakannya tadi akal. Jadi sekiranya nas-nas yang datang dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang menurut mereka nggak bisa diterima oleh akal, maka nas itu juga tidak mungkin ditolak karena dia dari Al-Quran. Maka caranya bagaimana supaya kaidah mereka tetap berdiri, yaitu mereka takwil, mereka palingkan dia dari makna yang sesungguhnya. Naam. Mafhum ya? Baik. Nah, tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah mempunyai prinsip yang berbeda. Ashabul Hadis mempunyai prinsip yang berbeda. Itu kata para ulama Ahlus Sunnah, fal aslu indahum ittiba'ul kitabi wa sunnati wal aqlus sadidu huwa alladhi yafhamul qur'ana wa sunnah wal aqlus sarihu la yunaqidun naqlas sahih. Ahlu sunnah itu prinsip pokok mereka adalah mengikuti Alkitab dan Sunnah. Mengikuti Alkitab dan Sunnah. Dimanapun Alkitab dan Sunnah berada, maka disitulah mereka. Itu prinsip pokok Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah beranggapan bahwa al-aqlu as-sadid huwa alladhi akal yang lurus itu adalah akal yang yafhamul Qur'ana wa sunnah. Akal yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Wal aqlu as-sarih la yunaqidul naqlas sahih. Akal yang jelas itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil naqli. Tidak akan pernah. Ya, Ahlus Sunnah mempunyai prinsip pokok ya. Prinsip pokok yang pertama, bahwa mereka selalu bersama dengan Alkitab dan Sunnah. Prinsip pokok yang kedua, mereka meyakini dan beranggapan bahwa akal yang lurus itu akan memahami Al-Quran dan Sunnah, bagaimanapun keadaannya. Ya, sehingga kalau misalnya ada satu perkara dalam agama yang tidak mampu dipahami oleh akal mereka, Ahlus Sunnah menganggap bahwa kelemahan itu bukan ada pada Al-Quran dan Sunnah, tapi kelemahan itu ada pada akal mereka. Ketidakberdayaan mereka untuk memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Prinsip yang ketiga yang ada pada mereka adalah al-aqlus sarih la yunaqidun naqlas sahih. Yaitu akal yang jernih itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil naqli.
yakni tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu, tidak akan pernah bertentangan dengan sunnah yang sahihah, juga tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Naam, mafhum ya? Sehingga la yata'aradul aqlu wan naqlu abadan, yakni dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akal itu nggak akan pernah bertabrakan selamanya, nggak akan pernah kontradiksi. Kenapa? Karena akal selalu mengikuti wahyu. Mafhum ya ikhwan? Akal selalu mengikuti wahyu. Memang pada satu saat akal itu akan tidak mampu untuk memahami sebahagian wahyu. Paham ya? Pada suatu ketika akal tidak akan mampu untuk memahami sebahagian wahyu. Tapi kaidah mereka mengatakan keterbatasan itu bukan ada pada kelemahan wahyu, tapi keterbatasan itu ada pada kelemahan akal. Paham ya? Maka dengan demikian dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakli itu tidak akan pernah kontradiksi selamanya. Iya. Nah, dia akan kontradiksi kalau sekiranya kita memaksakan dalil-dalil nakli itu untuk tunduk kepada dalil akli, ya, kepada dalil-dalil akal. Kalau kita maksakan wahyu untuk tunduk kepada akal, itu akan kontradiksi. Tapi ketika akal itu tunduk kepada dalil wahyu, maka tidak akan pernah terjadi kontradiksi selama-lamanya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian ikhwan fiddin azza Allah wa iyyakum. Sebab itu mereka ahlu sunnati wal jamaah ashabul hadis, mereka mengatakan bahwasanya akal yang kuat, jernih, lagi jelas, akalnya bersih, itu tansajimu uquluhum ma'al kitabi wa sunnah. Orang-orang yang akalnya jernih, akalnya kuat, akalnya bersih, jelas, tidak ada berbagai macam syubhat, itu tansajimu uquluhum ma'al kitabi wa sunnah. Akal mereka selalu cocok dengan Alkitab dan Sunnah. Akal mereka selalu apa? Cocok dengan Alkitab dan Sunnah. Wa yastaslimuna linususil kitabi wa sunnah, dan mereka selalu menerima pasrah terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu apa? Demi Rabbmu, hakikatnya mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sampai mereka bertahkim kepada engkau fima syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka perselisihkan, pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka keberatan sedikit pun mimma qadaita, terhadap apa-apa yang telah engkau putuskan kepada mereka. Wa yusallimu taslima, mereka menerimanya dengan penerimaan yang rela, pasrah terhadap ketetapan hukum yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni berikutnya, beliau membawa ayat ketika menjelaskan apa penyimpangan ahlul bid'ah yang pertama, yaitu mereka berdiri pada akal dan mereka mendiskreditkan apa ashabul hadis, memberikan lakap-lakap yang jelek kepada ashabul hadis dan mengatakan ilmu yang disampaikan oleh ahlul hadis berupa khabar-khabar itu adalah bersifat dhanniyah, dia bukan ilmu di sisi mereka. Maka Al-Imam As-Sabuni kemudian membawa ayat yang mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum
Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Yaitu apa? Dua ayat ini ya. Dua ayat. Ayat yang pertama itu apa? Jadi ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan Allah membisukan mereka, membuat mereka itu tuli dan apa? Membutakan penglihatan mereka. Membuat mereka itu tuli terhadap kebenaran, gak bisa mendengar kebenaran. Dan mereka bisu. Dan apa? Wa a'ma absarahum, dan Allah Azza wa Jal menutup pandangan mereka, membuat mereka itu buta terhadap kebenaran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah itu melakukan, berbuat apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, menolak Al-Quran dan Sunnah, berdiri pada akal mereka untuk mengukur kebenaran, mereka ini adalah orang-orang yang tersesat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya pendalilan ini adalah pendalilan dengan ayat yang bersifat umum ya. Laknat yang bersifat umum, bukan ta'yin ya. Karena ta'yin itu tentunya membutuhkan apa? Tahapan-tahapan, ya, membutuhkan tahapan-tahapan. Ini bersifat umum. Ya, barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang keluar dari kebenaran, barang siapa yang mendakwakan kesesatan, barang siapa yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, ini umum. Maka dia mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla, umum. Ya. Tetapi kalau terhadap pribadi tertentu, ya tentunya membutuhkan apa? Tahapan-tahapan untuk sampai pada vonis hukum tersebut. Baik. Kemudian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Sami'tul Hakim Aba Abdillah Al-Hafidh yaqul. Aku pernah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh berkata, Sami'tu Aba Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafidh yaqul. Aku pernah mendengar Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafidh berkata, Sami'tu Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al-Wasiti yaqul. Aku pernah mendengar Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, dia berkata, Sami'tu Ahmad bin Sinan Al-Qattan yaqul. Aku pernah mendengar Ahmad bin Sinan Al-Qattan, dia berkata, Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Fa idza ibtada'a ar-rujulu nuzi'at halawatul hadith min qablih. Kata beliau, laisa fid dunya mubtadi. Di dunia ini tidak ada seorang ahli bid'ah pun illa wa huwa yubghidu ahlal hadis, melainkan dia pasti membenci ahli hadis. Jadi tidak ada ahlul bid'ah yang mesra dengan ahlul hadis, itu tidak ada. Kalau ada mesra itu namanya palsu. Ya, itu kemesraan yang palsu. Jadi di dunia ini tidak ada seorang ahlul bid'ah yang dia itu mencintai ashabul hadis, tidak ada. Tidaklah ada di dunia ini seorang ahlul bid'ah yang telah terjangkiti oleh bid'ah apapun itu. Apakah bid'ah yang bersifat i'tiqadiyah, apakah bid'ah yang bersifat amaliyah, melainkan dia pasti yubghidu ahlal hadis. Dia membenci ahlul hadis. Dia membenci orang-orang yang membawa hadis.
Dia membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Dia membenci orang-orang yang mendakwakan hadis. Itu sudah pasti. Dan itu ciri khas dia. Itu ciri khas dia. Kenapa ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum? Karena merpati itu selamanya akan terbang bersama merpati. Kambing tidak akan pernah bermain sama kucing. Tidak akan pernah. Kambing tidak akan pernah bermain dengan ikan. Melainkan dia akan cari temannya. Antum lepas satu ekor kambing di keranggan, antum lepas satu ekor kambing di mana? Katakanlah antum lepas satu ekor kambing di Elang 5 ini, antum lepas satu ekor kambing di bumi Eraksa sana, pasti dia cari temannya. Ya, 3 hari 4 hari antum lihat semuanya sudah berkumpul di sana. Tapi kalau antum lepas di sini 2 kelompok, ya, 2 ekor kambing dan 5 ekor ayam misalnya, lalu antum lepaskan di bumi Eraksa kambing juga, lalu antum lepaskan di sana di Jalan Garuda sana ayam, maka ayam yang ada di sini akan cari temannya di keranggan di Garuda, kambing yang di sini akan cari temannya di bumi Eraksa. Kenapa? Selamanya kambing akan bermain dengan kambing dan ayam akan bermain dengan ayam. Merpati akan terbang dengan merpati. Walaupun mereka berada dimanapun, tetap mereka akan cari orang-orang yang sama. Mereka akan cari orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Lalu mereka sama-sama beramai-ramai menyerang ashabul hadis. Walaupun pada hakikatnya mereka sendiri berpisah. Mereka sendiri bertengkar. Hakikatnya pada diri mereka sendiri ada perselisihan. Tetapi ketika berhadapan dengan ashabul hadis, mereka ramai-ramai mengarahkan hujatannya kepada ashabul hadis. Itu sudah sunatullah. Itu sudah apa? Sunnatullah. Ustaz, anak mau mempersatukan umat ini antara ashabul hadis dan ashabul bid'ah. Saya mau jadi duta perdamaian. Maka orang yang paling pertama untuk mempersatukan umat ini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, dibekali dengan wahyu, didampingi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Didampingi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika diutus kepada umat ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Justru yang mengikuti kebenaran bersama dengan Rasulullah, yang mengikuti kebatilan berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya ada orang yang bisa menghilangkan dari tubuh umat Islam ini perselisihan-perselisihan yang demikian, maka itu berarti dia mampu menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dia mampu merubah takdir Allah. Jadi kalau ada orang yang dia berjuang untuk itu, dia katakan, ya saya ini tidak ada perbedaan, wala sunni wala syiah, ya semuanya muslimin. Tidak ada ashabul hadis, tidak ada ashabul ahwa, semuanya muslimin. Kita harus bersatu, kita ingin mempersatukan muslimin. Dalam kondisi demikian, maka kita katakan orang ini dia telah berusaha untuk menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin enggak? Kenapa kita katakan dia berjuang untuk menentang takdir Allah? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan umat ini berpecah belah. Iftaraqal yahud waftaraqan nasara. Yahudi akan berpecah belah, Nasara akan berpecah belah. Iya. Dan juga apa? Wa hadhil millah sataftariq ala 73 millah. Umat ini pun akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Iya. 72-nya diancam dengan neraka. Satunya diberikan kabar gembira, janji dengan surga. Jadi kalau Rasulullah mengatakan akan berpecah belah, mampu enggak antum menghilangkan sabda Nabi itu?
Mampu menentang untuk tidak mewujudkan sabda Nabi itu enggak? Enggak mampu. Berarti sia-sia hidup usaha antum. Habis umur antum untuk melakukan sesuatu yang tidak mufid, tidak berfaedah untuk antum. Iya. Maka dari itu umur antum itu pendek. Umur manusia itu pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, yang tidak mufid bagi dirinya. Ada perkara banyak yang mufid bagi antum yang harus antum lakukan. Ngapain habiskan umur antum untuk melakukan sesuatu yang tidak mufid bagi antum? Paham ya ikhwan? Masih banyak hal yang harus antum lakukan. Masih banyak antum harus memperbaiki bacaan Quran antum. Masih banyak antum harus memperbaiki akidah antum. Masih banyak antum harus memperbaiki ibadah antum. Masih banyak zikir-zikir keseharian yang harus antum hafal. Masih banyak muamalah yang harus antum perbaiki. Ini bermanfaat untuk antum. Kenapa? Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa Anda sibuk dengan hal-hal yang jika sekiranya Anda tidak melakukannya maka Anda tidak berdosa, dan kalau Anda melakukannya pun Anda tidak dikatakan berilmu. Iya. Sebab itu tidak semua ilmu itu kan harus dipelajari secara mendalam oleh seorang hamba. Kenapa? Karena umurnya pendek. Jadi dia mempelajari sebuah ilmu itu untuk dia beramal. Karena dia mempelajari sebuah ilmu untuk dia beramal, maka dia harus menggunakan skala prioritas. Iya. Dia harus menggunakan skala prioritas dalam belajar. Apa yang harus dia pelajari dulu untuk dia beramal? Apa yang dia butuhkan untuk dia beramal? Jangan antum sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang memang ilmu itu kalau diketahui juga nggak apa-apa, karena itu hanya wawasan keislaman. Misalnya, apalagi sampai dia hanya sekedar wawasan keduniaan. Kalau dia wawasan keislaman oke, nggak apa-apa. Tetapi persoalannya, kalau ilmu yang antum tidak tahu tidak dikatakan bodoh, kalau antum pintar tentangnya juga tidak dikatakan alim, lalu ngapain habis umur antum untuk itu? Iya. Ada orang dia belajar tentang kisah-kisah Israiliyat, misalnya dia paham benar. Kira-kira kalau dia jahil terhadap kisah-kisah itu, dia berdosa enggak? Hah? Tidak berdosa. Misalnya antum belajar tentang kisah pernah terjadi di Bani Israel apa. Kalau antum nggak tahu itu, berdosa enggak? Enggak berdosa. Iya. Kalau antum tahu pun kira-kira itu berpahala enggak? Sebatas sebuah wawasan saja. Lalu ngapain habiskan umur untuk itu? Iya. Antum harusnya mempelajari sesuatu yang kalau tidak tahu berdosa. Kalau tahu berpahala. Seperti apa? Tata cara wudhu yang benar. Kalau tidak tahu maka sholat Anda bisa tidak sah. Iya. Tata cara mandi janabah yang benar. Bagaimana tata cara sholat yang benar. Antum harus belajari bagaimana akidah yang benar. Ya ini kalau tidak tahu berdosa. Kalau tahu berpahala. Begitu. Mahum ya? Maka kita katakan sekali lagi, sebab itu banyak orang yang terjebak. Banyak orang yang terjebak, dia mempelajari sejumlah masalah yang dia kira dia sudah alim dengan masalah itu, tetapi justru kalau dia tahu tidak berfaedah, dia tidak tahu juga tidak berfaedah. Iya, sehingga umurnya habis. Lalu itulah biasanya pintu-pintu yang dibawakan oleh ahlul bid'ah untuk membuat manusia terlena dan tertipu dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kenapa orang itu dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah? Karena dia merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu tidak mencukupi dirinya. Sehingga dia berpaling untuk mempelajari hal-hal lain yang menurut dia itu paling besar. Paling besar. Pikirannya sudah terbayang kemana-mana tentang perkara-perkara yang besar. Ya,
tapi dia tidak fokus untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya akalnya menjadi tumpuannya. Jadi kalau ada orang datang kepada dia untuk membawa kebenaran, oh tidak boleh ya, itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Para imam menerangkan hadis ini demikian. Dia mengatakan, itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini. Kita berada di zaman Amerika mau serang kita, Cina mau kuasai perekonomian kita. Itu sabar urusannya, kita harus yang ini penting ini. Ya. Nah, akhirnya apa? Terlalaikan dia dari perkara yang sangat penting bagi dirinya. Ya ikhwan. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lihat, fa idza tada ar-rajulu nuzi'at halawatul hadithi min qablih. Ini yang jadi titik permasalahan. Jadi kalau permasalahan yang pertama itu maklum sudah kita tadi, bahwa orang yang terjangkiti bid'ah itu dia akan membenci ahlul hadis, karena dia akan cari teman-teman yang sama, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sama. Tetapi perkara yang lebih berbahaya dari itu adalah fa idza tada ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qabli. Apabila seseorang itu melakukan bid'ah atau dia dalam bid'ah, dia terjatuh dalam kebid'ahan, maka nuzi'at halawatul hadis min qabli, akan dicabut kelezatan hadis dari hatinya. Dia tidak enak belajar hadis, tidak enak belajar Al-Quran dan Sunnah, tidak merasa lezat, tidak merasa nikmat mempelajari Al-Quran, tidak merasa nikmat mempelajari hadis. Dia katakan itu kolot. Hari-hari belajarnya haddatsana, akhbarani. Apa? Hari-hari belajarnya cuma tinggal baca Quran, tafsir Quran. Apa? Kita sekarang ini sudah mau dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Ya. Cobalah belajar fikih waqi. Coba lihat berita itu, bagaimana sekarang kondisi umat Islam ini. Ya, belajar itu yang keren sedikit, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Anda cuma duduk haddatsani, apa itu? Dah modern. Dia nggak merasakan lezatnya mempelajari ilmu hadis. Kenapa? Allah cabut lezatnya mempelajari ilmu hadis dari dirinya. Kenapa Allah cabut lezatnya mempelajari ilmu hadis dari dirinya? Terjatuh dalam kebid'ahan. Terjatuh dalam apa? Kebid'ahan. Wal'iyadu billah. Dan kita harus koreksi diri kita. Jangan-jangan tidak ada enaknya belajar ilmu hadis itu karena kita telah terjatuh dalam berbagai macam perkara-perkara penyimpangan yang Allah cabut rasa nikmat pelajari ilmu hadis dari hati-hati kita. Coba antum bayangkan selezatnya apa para ulama dulu ketika duduk di hadapan majelis hadis itu, mereka duduk tenang. Kadang burung hinggap di kepala mereka pun nggak bergerak. Sampai burung itu mengira ini adalah punggung atau punggung mereka, kepala mereka itu dahan-dahan dan ranting-ranting pohon. Begitu lezat dan nikmatnya, khusyuknya mereka mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang ini kita duduk ngobrol, gak ada ngobrol hadis Nabi, ngobrol perkembangan zaman, teknologi sudah maju, Amerika mau serang kita, pajak naik, Cina sudah masuk, TKI, TKW sudah banyak, tenaga kerja asing sudah mendominasi di dalam negeri, sebentar lagi kita mau meninggal. Ya bukan urusan. Anda meninggal hari ini dan besok sama saja. Anda meninggal ketika diperangi oleh bangsa asing dan meninggal di atas kasur karena malaria, sama aja, sama-sama meninggal. Persoalannya Anda meninggal itu karena apa? Bawa apa? Iya kan? Anda wafat bawa apa? Bawa ilmu agama yang Anda amalkan, atau di pikiran antum ini bercokol terlalu banyak berita-berita media sehingga antum meninggal dengannya? Iya. Lebih ngeri lagi, dalam keadaan sakaratul maut masih pikir tentang tenaga asing yang masuk di negara Indonesia. Masya Allah, negarawan banget. Ya, tidak pikir tentang hadis, tidak pikir tentang ayat Al-Quran.
Ikhwana fiddin azani Allah wa ikum. Kelezatan mempelajari ilmu hadis, kenikmatan mempelajari ilmu hadis dicabut dari hati seorang hamba apabila hamba itu ibtada'a, terjatuh dalam kebid'ahan, melakukan kebid'ahan. Dan ini penyakit. Jadi kalau kita lihat para ahlul bid'ah, walaupun mereka itu mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah, tapi hakikatnya kita melihat mereka tidak merasa lezat dengan sunnah. Ketika kita lihat mereka, majelis-majelis mereka tidak dipenuhi dengan sunnah yang sahihah. Kita melihat juga dia pada pengamalannya jauh dari sunnah yang sahihah. Ya, mungkin secara dohir iya, tetapi kita melihat dia secara seksama dia jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan awal mula terjadinya keruntuhan Islam, beralih dari masa-masa keemasannya kepada masa-masa kehancuran di zaman para raja-raja setelah berlalunya 30 tahun masa kekhalifahan. Itu salah satunya adalah karena pemuda-pemuda kaum muslimin tidak lagi merasa lezat mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka lebih merasa lezat mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Maka buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu pemuda-pemuda itu sibuk mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut, sibuk mengikuti perkembangan zaman dan masa. Mereka tidak lagi sibuk mengatakan haddatsana, akhbarani, sami'tu an fulan dan seterusnya. Tidak sibuk mempelajari itu lagi. Akhirnya runtuhlah Islam. Runtuhlah apa? Islam. Kenapa? Kalau seandainya kita mau mengambil nasihat, maka nasihat Al-Imam Darul Hijrah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu cukuplah bagi kita. Apa kata beliau? La yuslihu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik melainkan mereka, kecuali mereka harus berada di atas apa yang telah membuat umat yang pertama itu baik. Generasi akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik. Generasi akhir dari umat ini tidak sukses. Generasi akhir dari umat ini tidak mendapatkan pertolongan Allah. Generasi akhir dari umat ini tidak mendapatkan jalan keluar dari problem kehidupan mereka, melainkan mereka harus berada di atas apa yang telah membuat generasi awal dari umat ini sukses, telah membuat generasi awal dari umat ini bahagia, telah membuat generasi awal dari umat ini Allah berikan jalan keluar kepada mereka dari problem-problem kehidupan mereka. Dan kalau kita mau bertanya, apa yang membuat generasi awal dulu begitu berjaya? Sampai-sampai kalau khalifah utus utusan ke negeri-negeri kafir, itu kadang-kadang bawa sepotong surat saja utusan yang datang itu terkadang anak yang usianya masih 20 tahun, ya, kadang badannya juga kurus kering. Tetapi jika dia sampai di negeri-negeri tersebut, negeri-negeri itu ketakutan, dan kalau mau dikatakan gemetar, mereka bisa kencing celana raja-raja mereka kalau sudah mendapati utusan-utusan kaum muslimin yang datang kepada mereka. Padahal terkadang yang datang itu anak-anak yang usianya baru 20 tahun, anak-anak muda yang diutus. Apa yang membuat mereka sampai seperti itu? Apa? Allah berikan haibah, kewibawaan kepada kaum muslimin. Kenapa Allah berikan kewibawaan kepada kaum muslimin? Mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kehidupan mereka dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah. Pikiran mereka dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah. Hati mereka dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini perkara yang besar bagi mereka kecuali qala Allah wa qala Rasul. Setiap hari yang ada dalam kehidupan mereka adalah firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi patokan hidup mereka, yang menjadi barometer dalam kehidupan mereka, menjadi mizan dalam kehidupan mereka. Itulah yang membuat mereka punya haibah, punya wibawa. Punya apa ya kawan? Punya wibawa. Disegani, ditakuti oleh bangsa-bangsa. Padahal mereka bukan olahragawan, mereka nggak main fitness, kecil. Sampai kadang-kadang dibilang itu betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil saja, ya. Tetapi kalau berada di medan perang,
musuh ketakutan. Iya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka inilah persoalan yang paling penting, yaitu persoalan yang seseorang dia akan melihat ahlul bid'ah itu tidak merasakan lezatnya ilmu hadis, maka ilmu hadis itu adalah ilmu yang kemudian membedakan seseorang dari yang lainnya. Kalau antum lihat ada anak muda sibuk dengan mempelajari hadis, qala Allah, qala Rasul, dia sibuk mempelajari haddatsana wa akhbarana, berikanlah harapan yang baik kepadanya. Tapi kalau Anda lihat seorang pemuda Islam sibuk untuk baca internet, kadang dari dia walaupun dia adalah guru, jadi guru di sekolah dasar, dari sekolahnya datang sampai ke masjid itu lihat HP, terus sampai di tempat wudu lihat HP, orang sudah qamat masih lihat HP, baru dia wudu cepat-cepat datang dari tempat wudu ke saf juga sambil lihat HP, sudah berdiri di saf masih lihat HP, maka guru begini perlu dipecat dan diberhentikan karena tidak ada manfaat. Walaupun dia seorang guru, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak antum kalau gurunya seperti ini? Keberkahan ilmunya nggak ada. Akhirnya anak-anak itu pun menerima ilmu hanya sebatas wawasan saja, tidak ada dalam pengamalan mereka. Hilang keberkahannya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau antum melihat orang yang sibuk dengan urusan-urusan yang kayak gitu, jangan berikan harapan kepadanya. Putus asalah dari dia. Sebab itu para salaf mengatakan begini, bukan satu dan dua komentar ya. Kalau antum lihat Al-Ibanah Ibnu Battah, itu banyak sekali athar yang mengatakan, jika sekiranya Anda melihat seorang pemuda tumbuh bersama ahlu sunnah, tumbuh bersama ahlul hadis, sibuk mempelajari hadis, maka harapkanlah kebaikan dan kejayaan pada dirinya. Tapi sekiranya Anda melihat seorang pemuda tumbuh selain bersama ahlul hadis, sibuk dengan berita-berita terkini, maka berputus asalah darinya. Jangan memberikan harapan kepada orang yang demikian. Tidak ada harapan, tidak ada yang bisa diharapkan dari dirinya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan sesuatu yang tidak diberikan jaminan oleh Allah dan Rasul. Kalau orang dia sibuk dengan sesuatu yang diberikan jaminan oleh Allah dan Rasul, maka itu ada kebaikan padanya. Apa jaminannya? Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Malik mengatakan akhir dari umat ini tidak akan baik, melainkan mereka harus berada di atas apa yang telah membuat umat yang pertama itu baik, yakni Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan, idza tabayya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli al-'inah, salah satu cabang dari riba, wa taraktum wa raditum bizar'i, kalian sudah ridho terhadap pertanian, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah memegang ekor-ekor ternak, maksudnya kalian sibuk dengan peternakan, dan wa taraktumul jihada fi sabilillah, kalian telah meninggalkan perjuangan di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan hinakan dan Allah akan hancurkan kalian. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan dan kehancuran itu dari diri kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jelas nggak konteksnya? Kalau kalian tidak lagi kembali kepada agama kalian, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan hinakan kalian, Allah akan hancurkan kalian. La yanzi'uhu, dan Allah tidak cabut kehinaan itu dari kalian. Kehinaan itu akan langgeng pada kalian. Jadi kalau ditanyakan, adakah solusi kebangkitan umat? Kita katakan ada. Apa solusi kebangkitan umat? Solusi kebangkitan umat adalah yang dikatakan oleh Rasulullah, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka solusinya adalah kembali kepada agama kalian. Sahwatul Islamiyah, kebangkitan Islam itu dengan kembali kepada agama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar.
Hidupkan dalam rumah antum, hidupkan dalam masyarakat antum, hidupkan dalam madrasah-madrasah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Haddatsana, haddatsana, haddatsana. Ana ingin katakan satu hal, ini bukan untuk mendiskreditkan, tidak, tetapi ini untuk bagaimana kita mempunyai perhatian yang lebih. Kita tidak berhenti pada taraf tertentu saja. Ketahuilah ya ikhwan, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan segala seluk-beluknya adalah merupakan salah satu tahap dari tahap-tahap yang harus dilalui oleh penuntut ilmu. Maka jangan berhenti dan hanya sekedar pada Al-Quran saja, tidak, jangan. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita sibuk dengan pesantren penghafal Quran. Dia sudah hafal Quran, baca Quran, dia bagus, dia menguasai Al-Quran dengan baik, tapi dia tidak mengerti tentang sunnah. Kita lihat dia bergampang-gampang dalam tidak merebut saf yang pertama. Padahal kita lihat siapa nih lulus pesantren ini dan pesantren itu. Dia hafal 30 juz, Pak Ustadz. Tapi apa? Salat selalu di saf paling ke belakang. Kita lihat dia selesai sholat langsung ambil HP, buka HP, tindih sana, tindih sini, gesek sana, gesek sini. Kita katakan bahwa Al-Quran hanya satu pintu di antara sekian pintu banyak yang harus Anda lalui dalam proses mempelajari ilmu agama. Maka kembali kepada agama itu bukan hanya kembali kepada Al-Quran, tetapi kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah, mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan, diikat dengan pemahaman yang benar. Keluar dari itu, maka Anda akan ditimpa oleh fitnah-fitnah yang banyak sekali, dari berbagai macam fitnah. Nah, mafhum ya ikhwan? Ikhwana fiddin azzani Allahu wa iyyakum. Dan ini ciri yang paling nampak dari ahlul bid'ah adalah mereka sangat memusuhi ahlul hadis dan mereka tidak merasakan kenikmatan dalam mempelajari ilmu hadis. Maka bedakanlah diri Anda dari mereka. Bagaimana cara membedakan diri Anda dari mereka? Berusahalah supaya lezat dalam mempelajari ilmu hadis. Kadang-kadang orang merasa dirinya sudah puas, lulus pesantren, jadi sudah puas, seolah-olah sudah menguasai semua ilmu. Dia sudah masuk 5 pesantren, tapi 5 pesantrennya itu seterata SD, jadi sama aja, kurikulumnya itu doang. Pindah dari sini 5 pesantren, tapi stratanya masih sama tetap. Ya, jadi tapi dia merasa sudah hebat. Padahal belajar ini dari mana? Dari buih sampai di mana? Di kubur. Sebab itu anak katakan jenjang yang harus dilalui oleh setiap penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu hadis. Kalau urusan akademisi formal, berarti dia harus melalui jenjang. Dari SD ke SLTP, kemudian ke SMA, kemudian ke bangku universitas. Kalau mulazamah, maka dia punya silsilah. Dalam silsilah pelajaran agama, akidah misalnya dari kitab ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian itu selesai. Kemudian di bidang fikih dari ini sampai ini, kemudian itu. Tapi kalau misalnya dia itu belajar Sahih Bukhari atau Sahih Muslim saja, hatta dia pindah majelis 50 majelis tapi Sahih Muslim saja sama. Atau hatta dia belajar 30 tahun tapi Sahih Muslim saja, berarti juga sama. Artinya dia tidak melalui jenjang secara tadarruj, ya, secara bertahap dari satu level ke level yang lain, dari ilmu yang kecil sampai ke ilmu yang besar. Itulah proses orang belajar untuk memahami agama. Jadi jangan cukupkan diri kita hanya ketika kita menghafal Al-Quran, kemudian jadi guru, diperbantukan jadi guru, sudah cukup. Gak duduk di majelis ilmu lagi, tidak belajar lagi, ya. Dia sibuk urus anak-anak, ngajar di sekolahnya SD apa SLTP, ya, dipanggil ustadz, lalu setelah itu sudah selesai. Padahal kita tahu jenjang dia mungkin dulu lulus pesantren SMA, kita tahu kurikulum SMA itu sebatas mana sih, ya. Ya, itu mungkin dia sekolah tinggi, kita tahu kurikulum sekolah tinggi itu sebesar mana, kita juga tahu, iya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Ikhwana fiddin azzani Allahu wa iyyakum.
Sebab itu bedakanlah diri Anda dari ashabul ahwa, yaitu dengan menaruh perhatian untuk mempelajari ilmu hadis. Mempelajari ilmu hadis. Ana sangat yakin, ya sangat yakin di Indonesia ini, dan kita semua pernah melalui bagaimana pondok di Indonesia, pesantren dulu mulazamah. Dulu saya pesantren di Indonesia itu bukan sekolah, mulazamah. Ya, mulazamah selama 4 tahun sampai lulus tadribut duat. Itu kita kalau pelajaran kitab hadis itu cuman mukhtasar Sahih Bukhari oleh Al-Imam Az-Zabidi. Mukhtasarnya doang, ringkasannya doang. 4 tahun. Kalau kita pelajari Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, paling tertingginya mukhtasar ringkasan Sahih Bukhari. Sudah, tafsirnya ya cuma tafsir Sa'di. Ya paling tinggi tafsir Ibnu Katsir, tapi itu nggak pernah ada. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir yaitu Umdatut Tafsir yang diringkas oleh Ahmad Syakir. Itu pun nggak tamat kalau 4 tahun. Lalu apakah yang demikian sudah cukup bagi kita? Belum cukup. Iya. Dari mana kita tahu kitab-kitab banyak? Ada kitab ribuan, jutaan kitab yang kita belum tahu. Jutaan disiplin ilmu yang kita belum tahu. Iya. Akhwana fiddin azzani Allah. Dalam ilmu usul saja banyak yang kita belum tahu. Yang paling populer ya kita pasti mentok cuma di usul min ilmil usul. Iya. Adakah satu pondok tingkatan SMA saja di Indonesia ini yang mempelajari al-qawaidul fiqhiyah? Belum ada. Jangan kita bicara tentang al-bahrul muhit, terlalu tinggi. Ya. Di bidang apa juga, bidang fikih misalnya, bidang hadis, belum ada pondok di Indonesia ini yang mempelajari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berbarengan, tidak ada. Di negeri Yaman saja 4 tahun Anda cuma tamat itu kalau pelajaran umumnya itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir, itu pelajaran umumnya. Jadi 4 tahun antum tamat itu. Kalau 4 tahun lagi pelajarannya cuma pelajaran umum, itu lagi yang diulang, nggak naik kelas antum, nggak naik level, ya. Tetapi kelebihannya di mana? Nanti di silsilah di pelajaran-pelajaran khusus. Kalau itu antum nggak ikuti berarti nggak ada, cukup di situ aja. Ya, padahal ilmu ini masih banyak. Maka dari situ Anda nasihatkan, ini berkaitan dengan merasa nikmat dan manisnya mempelajari ilmu hadis. Iya, bahkan orang yang sudah nikmat dalam mempelajari ilmu hadis itu umumnya hartanya habis untuk mengejar ilmu hadis. Ya, hartanya habis mengejar ilmu hadis. Kalau kita ini hartanya habis untuk apa? Untuk apa? Kira-kira untuk apa Pak Ilyas? Nah, kadang-kadang kita mau beli buku yang harganya 2 juta, kita aduh ini 2 juta, sayang 2 juta beli buku cuman 3 jilid, 2 juta 3 jilid, sayang ya. Nah, padahal subhanallah buku itu ada harganya 15 juta, ada harganya 10 juta, ada harganya 5 juta ya. Ada, saya pernah punya kitab itu yang harganya 11 juta kitab ya, Syiar A'lam Nubala oleh tahqiqnya Syuaib Al-Arnaud ya, oleh Al-Imam Ad-Dahabi, itu harganya 15 juta satu jilid doang, satu kitab doang, tapi ada berapa belas jilid. Kira-kira bangkrut gak Pak Ilyas? Kadang-kadang jual mobil belum sampai harga kitab ya. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Tapi itu sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu. Sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu. Karena itulah sebaik-baiknya anak saleh. Anak saleh bagi seorang penuntut ilmu adalah kitabnya, bukunya. Anak yang antum lahirkan ini belum tentu jadi anak saleh. Hatta antum habiskan uang untuk ajarkan dia, sekolahkan dia di pondok-pondok, belum tentu dia jadi anak yang saleh. Ya, tetapi kalau kitab buku sudah pasti jadi anak saleh. Sudah pasti jadi anak saleh. Antum mewariskan, antum ajarkan, antum ngasihkan ke orang, dia dakwah, dia pakai, dia baca dan seterusnya. Itulah sebenar-benarnya anak saleh. Akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, sekali lagi rasakanlah manisnya mempelajari ilmu
hadis. Karena ahlul bid'ah mereka tidak akan pernah merasakan manisnya mempelajari ilmu hadis. Bahkan cenderung mereka membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya karena terlalu banyak larangannya. Ini ndak boleh, itu ndak boleh, ini bid'ah, itu bid'ah. Kita nggak bisa dapat amplop lagi. Ya. Nah. Ilahuna ya akhwanna fid din azzani Allahu wa iyyakum hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.